Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Vita Klau, saya dari jurusan Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem Kanban yang merupakan sistem produksi yang dipelopori oleh Toyota Production. Di sini saya akan menjelaskan secara general, di mana saya akan menjelaskan mulai dari pengertiannya, fungsi dan kegunaan, dan beberapa persiapan pra-Kanban. Apa itu Kanban? Kanban ini merupakan dalam bahasa Jepang berarti visual record or signal. Sedangkan menurut Monden 2012, Kanban merupakan sebuah alat yang mencapai produksi just in time berupa kartu. Lalu kalau menurut Taichi Ohno, Kanban ini merupakan suatu alat untuk mengendalikan produksi yang digunakan dalam mengendalikan aliran-aliran material. Jadi memang karena kalau kita lihat dari dua pendapat ini, mereka sama-sama menjelaskan bahwa Kanban ini kaitan erat dengan just in time, sehingga sistem Kanban ini merupakan suatu sistem informasi yang secara harmonis dia mengendalikan produksi produk yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan dan pada waktu yang diperlukan. Jadi memang semuanya sesuai porsi. Nah, Kanban ini biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah atau hasil part yang diminta oleh workstation sesudahnya dan proses perakitan sebelumnya. Jadi karena kalau kita lihat Kanban ini kan dia memuat suatu informasi penting dalam setiap proses produksi ya, mulai dari awal hingga akhir, sehingga jumlah Kanban yang beredar itu hendaknya dibatasi untuk mengendalikan jumlah part yang mengalami keterlambatan. Karena kalau semakin banyak Kanban yang beredar, maka semakin banyak pula jumlah atau hasil part yang berada di line produksi. Begitupun juga sebaliknya, dia juga tidak boleh terlalu sedikit gitu loh. Sehingga memang untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan atau memang kita menginginkan produksi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, kita perlu memperhitungkan jumlah Kanban yang beredar. Jadi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke fungsi Kanban. Dia mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai pengendalian produksi dan sebagai sarana peningkatan produksi. Kalau sebagai pengendali produksi, itu dengan menyatukan proses bersama dan mengembangkan suatu sistem yang tepat waktu, sehingga bahan baku, komponen, atau produk yang dibutuhkan akan datang pada saat dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan di seluruh work center yang ada di lantai produksi. Jadi memang semuanya itu sudah tertera dalam Kanban itu sendiri. Jadi semuanya para operator, para pekerja itu dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang sudah diinformasikan oleh Kanban tersebut. Lalu yang kedua, fungsinya sebagai sarana peningkatan produksi itu diperoleh jika penerapannya dengan menggunakan pendekatan pengurangan tingkat persediaan. Jadi tingkat persediaan dapat dikurangi secara terkendali melalui pengurangan jumlah Kanban yang beredar selama proses tersebut. Jadi memang sudah saya jelaskan juga di awal bahwa Kanban, jumlah Kanban yang beredar itu memang harus diperhitungkan, tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Selanjutnya, menurut Yasuhiro Monden, secara terperinci sistem Kanban ini digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut ya. Ada 4. Yang pertama, perintah. Perintah ini memang Kanban ini berlaku sebagai alat perintah atau produksi dan pengiriman. Jadi memang Kanban ini semua sudah memuat informasi-informasi apa yang harus dikerjakan pada proses tersebut. Lalu yang kedua, pengendalian visual. Jadi sistem Kanban ini berlaku sebagai alat untuk pengendalian visual karena bukan saja memberikan informasi numerik, tetapi juga informasi fisik dalam bentuk kartu Kanban. Lalu yang ketiga, perbaikan proses dan operasi. Penggunaan sistem Kanban untuk membantu perbaikan operasi sangat dibutuhkan karena peningkatan produktivitas mengakibatkan perbaikan keuangan sehingga memperbaiki perusahaan secara keseluruhan. Jadi memang fungsi Kanban ini juga memiliki peran penting untuk mengurangi biaya, mengurangi waste ya, karena kalau kita menghasilkan waste dalam proses produksi tentu adanya pemborosan dan itu juga berdampak pula dengan cost. Lalu pengurangan biaya pengelolaan. Jadi sistem Kanban juga berfungsi mengurangi biaya manajemen dan
membantu mengurangi jumlah perencanaan menjadi nol. Selanjutnya, kalau kita lihat lagi lebih dalam fungsi Kanban di dalam produksi ini, yang pertama, dia memberikan informasi pengambilan dan pengangkutan. Jadi, aturan yang digunakan dalam fungsi ini itu biasanya jumlah barang yang ditunjukkan oleh Kanban yang berasal dari proses sebelumnya. Jadi, memang semua tertera, misalkan barang ini dia nyampe di proses B, dia dari proses A. Tapi dia itu harus ke proses C. Jadi proses B ini tidak boleh ngambil karena di Kanban tersebut dijelaskan bahwa dia harus sampai di proses C. Jadi proses B tidak boleh ngambil gitu loh. Jadi memang di Kanban itu sudah tertera informasi yang harus dilakukan oleh pekerja. Lalu yang kedua, memberikan informasi produksi. Lalu yang ketiga, mencegah kelebihan produksi pengangkutan. Lalu yang keempat, berlaku sebagai perintah kerja yang ditempelkan pada barang. Yang kelima, mencegah produk cacat. Ya, mencegah produk cacat. Jadi memang produk yang cacat tidak dapat dikirimkan ke proses berikutnya, sehingga yang dikirim tersebut ialah 100% produk bebas cacat. Jadi memang ini juga menjadi kelebihan dari Kanban, karena produk cacat itu bisa dideteksi lebih awal. Karena kalau biasanya yang tidak menerapkan sistem Kanban ini, itu pasti bagian QC itu yang mengecek produk-produk yang jadi, produk-produk jadi itu apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Jadi memang biasanya produk cacat itu baru terdeteksi di akhir gitu loh. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sistem Kanban, produk cacat itu bisa dideteksi lebih awal, sehingga perusahaan atau pekerja-pekerja terkait itu bisa langsung menyelesaikan atau menindaklanjuti produk-produk cacat tersebut lebih awal. Lalu yang keenam, mengungkapkan masalah yang ada dan mempertahankan pengendalian persediaan. Lalu yang selanjutnya ada persiapan pra-Kanban. Jadi memang sebelum kita melakukan sistem Kanban itu perlu dilakukan persiapan-persiapan dengan baik. Nah, menurut sistem produksi Toyota atau SPT, penerapan sistem Kanban ini harus didukung oleh persiapan-persiapan seperti yang pertama, kelancaran produksi. Itu tentu ya, itu penting karena untuk produksi dengan Kanban dan untuk meminimalkan waktu menganggur dalam hal tenaga kerja, perlengkapan, dan barang dalam pengelolaan. Lalu yang kedua, memperpendek waktu penyiapan. Lalu yang ketiga, tata letak proses. Jadi kalau menurut sistem produksi Toyota, tata letak proses dan mesin akan disusun kembali untuk melancarkan aliran produksi berdasarkan sistem penanganan proses ganda atau multi-proses holding, di mana pekerja menjadi pekerja fungsi ganda. Biasanya ini nih berlaku untuk proses-proses yang sistem-sistem produksi yang menerapkan sel manufacturing ya. Jadi yang proses produksinya berupa sel-sel gitu, dimana satu sel itu dia memuat beberapa mesin. Jadi memang satu orang itu yang bekerja misalkan dalam satu sel itu tuh dia harus multitasking, dimana dia juga harus menguasai tidak hanya untuk satu mesin tetapi juga untuk beberapa mesin. Lalu yang keempat, pembakuan pekerjaan atau operasi. Operasi baku menunjukkan operasi rutin yang dilakukan oleh pekerja yang menangani berbagai jenis mesin sebagai pekerja fungsi ganda. Lalu selanjutnya ada autonomasi. Nah, autonomasi ini berarti membuat suatu mekanisme untuk mencegah diproduksinya barang cacat secara massal pada mesin atau lini produksi. Jadi biasanya memang autonomasi ini dibutuhkan untuk misalkan barang-barang atau produk-produk yang diproduksi secara massal. Jadi kayak misalkan produk-produk mie instan, makanan, minuman, itu memang butuh autonomasi agar mengurangi barang cacat dan produksi itu bisa berjalan dengan cepat. 24 jam dia akan jalan terus. Lalu aktivitas perbaikan. Aktivitas perbaikan adalah suatu unsur pokok dari sistem produksi yang membuat sistem produksi sungguh-sungguh dapat bekerja dengan baik. Oke, sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya mengenai sistem Kanban. Semoga bermanfaat. Thank you for your time and attention. Bye-bye.